Sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Perkataan-Mu adalah perkataan roh dan hidup. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk terima perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, fokus. Mari sama-sama buka dengan saya dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk fokus. Fokus kemana? Fokus kepada Yesus. Betapa pentingnya mata kita harus kita arahkan kepada Yesus. Karena apa? Karena akan ada banyak hal di sekitar kita, di sekeliling kita, yang akan mendistract, yang akan mengganggu mata kita untuk kehilangan fokus setiap kita. Karena kita harus fokus kepada Yesus untuk supaya karakter kita semakin kita mempunyai karakter seperti karakter Kristus, di mana kita semakin serupa seperti Kristus. Oleh sebab itu, kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus, maka nggak pernah ada yang berubah dalam setiap kehidupan kita. Kita akan merasa baik-baik aja, kita akan merasa oke-oke aja. Saya udah begininya dari dulu, nggak usah berubah lagi. Dimana seharusnya saudara dan saya harus terus berubah ke arah Kristus. Ini bukan berarti perubahan yang dari yang tadinya jahat ke tidak jahat, tadinya tidak baik menjadi baik. Bukan hanya itu saja, tapi ini bicara berubah, yaitu kita semakin mempunyai karakter seperti karakter Kristus. Kita perlu fokus. Dalam dunia sepak bola ada yang namanya penalti. Waktu penendang mau menendang penalti, biasanya penonton tuh ada laser-laseran yang diarahkan ke penendang, yang membuat mata penendang itu akhirnya terganggu, ke distract, dan gak bisa ngegolin. Dalam kehidupan kita sama, akan ada orang-orang, akan ada mungkin sekeliling kita yang akan mengganggu setiap kita kehilangan fokus setiap kita. Tapi teruslah arahkan mata kita kepada Yesus. Mungkin ada orang-orang yang berkata, gile lu, hari gini masih mau hidup kudus. Waduh, hari gini masih mau mengampuni. Aduh, udah, kalau dia baik, kita akan semakin baik. Kalau dia jahat, kita akan lebih jahat. Wow. Bayangin, jangan sampai kita kehilangan fokus kita untuk kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Bagaimana kita bisa tetap fokus kepada Yesus? Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di sini firman Tuhan mau katakan, kalau kamu mau fokus terus terarah kepada Yesus, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara surga. Pikirkan yang namanya firman Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya hanya berfokus untuk memikirkan perkara-perkara di atas, itu perkara-perkara tentang Yesus, di mana setiap kita akan semakin berjalan terus ke arah goals kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu ilustrasi di mana ada burung elang dan burung gagak. Dan burung gagak ini selalu nemplok di kepala burung elang, selalu matuk-matukin burung elang.
Burung elang tuh nggak marah. Burung elang tuh nggak mengepas-ngepas begitu, tapi dia diem aja. Apa yang dilakukan oleh burung elang itu? Burung elang itu dia melakukan yang namanya terbang tinggi. Burung gagak itu masih ngikutin tuh, matuk-matuk. Dia burung elang ini semakin terbang tinggi, semakin terbang tinggi, semakin tinggi dia terbang. Burung gagak ini kehabisan oksigen dan jatuh dengan sendirinya. Dalam kehidupan kita akan ada orang-orang yang mungkin mengganggu saudara dan saya untuk kehilangan fokus setiap kita. Akan banyak hal yang mendistract setiap kita. Tapi dengar baik-baik, teruslah terbang tinggi. Terbang tinggi ini bicara apa? Teruslah cari perkara yang di atas. Jangan dengar apa yang orang katakan tentang hidup setiap kita, tapi dengar apa kata firman Tuhan bilang, bahwa kamu berharga, kamu mulia, kamu disayang sama Tuhan, hidupmu sangat berharga di matanya Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan fokus setiap kita, dan pada akhirnya kita hidup sia-sia dan tidak pernah berubah. Karena yang Tuhan mau ubah dalam setiap kehidupan kita, yaitu karakter setiap kita. Setiap hari karakter kita akan gerus. Bagaimana caranya untuk setiap kita terus untuk menjadi karakter Kristus, yaitu kita harus fokuskan mata kita, pandangan kita hanya kepada Yesus, sehingga terus kita mengalami namanya penggerusan dalam kehidupan ini. Semakin kita diproses untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ketika kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, Tuhan mampukan aku, Tuhan kuatkan aku. Firman Tuhan berkata, aku harus mengampuni, aku harus mengasihi orang. Fokus kepada Tuhan Yesus, fokus kepada firman-Nya, sehingga hidupmu sampai kepada goals yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Karakter kita diperbaiki karena Tuhan terlebih dahulu memperbaiki kedalaman kita, bukan keadaan setiap kita. Seringkali orang lebih sibuk ngurusin keadaannya luar lebih dahulu, tapi nggak sibuk untuk ngurusin keadaan dalamnya. Tapi Tuhan mau untuk karakter daleman kita yang diurus, daleman kita yang diberesin, untuk kita semakin serupa seperti Kristus. Makanya pikirkan perkara-perkara yang di atas. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, menguatkan setiap kita, untuk kita tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Tuhan mampukan kami, tolong kami Roh Kudus, untuk kami berjalan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami sampai seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau tetap fokus Tuhan. Kami gak mau kehilangan fokus kami, tapi kami mau terus terbang tinggi, mengarahkan pandangan kami hanya kepada Yesus Tuhan, kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.